Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Modiar, nyinyir cat pesawat presiden, oposisi KO ditampar balik istana dan netizen. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Seorang peneliti politik dari UGM pernah menyatakan bahwa peran oposisi sebagai alat kontrol pemerintah bukanlah soal jumlahnya, melainkan soal kualitas wacana kritis yang dilontarkannya. Jadi, walaupun jumlah oposisi sedikit, namun yang penting adalah kualitas dari kritiknya. Seperti yang kita lihat saat ini, pihak oposisi macam PKS dan Partai Demokrat hanya berputar di area receh, bahkan ikut membonceng kritik tak berdasar dari sekelompok anak mahasiswa. Ketika BEM UI membuat meme blunder Jokowi the King of Lip Service tanpa memberikan argumen yang mendasarinya, juga tanpa mengemukakan prestasi Jokowi dengan seimbang, pihak oposisi malah berebutan membonceng BEM UI tidak mau ketinggalan. Padahal mereka ini kan elit politik ya, ada yang jadi anggota DPR RI, jauh lebih tahu ketimbang para mahasiswa itu. Tapi kok kebalik, malah nebeng sama mahasiswa. Yang lucu adalah ketika Ibas, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI, sok melontarkan kritik terhadap Presiden Jokowi, menyebut istilah fail nation, menuduh negara tidak mampu selamatkan rakyat. Kritik ini kemudian dibalas sesama anggota DPR RI lain, mempersoalkan jarangnya Ibas hadir dalam rapat komisi. Padahal rapat komisi ini bisa dihadiri secara virtual. Rapat komisi ini penting bagi anggota dewan untuk menyalurkan kritikannya lebih terarah ke pihak terkait. Ketimbang berkoar di media, kritik balik ini kemudian diserang balik oleh Demokrat. Namun akhirnya ada pengakuan dari Partai Demokrat bahwa Ibas sedang sibuk mengurus SBY. Loh, kok kayak drama Korea ya? Ya begitulah kualitas oposisi, dan terbukti mereka kembali mengurusi hal receh, yang akhirnya terbukti absurd dan jadi senjata makan tuan. Berawal dari sebuah cuitan yang dilontarkan oleh Alvin Lee lewat akun media sosialnya. Dia sebelumnya pernah jadi anggota DPR RI dari Partai PAN. Alvin Lee juga dikenal sebagai pengamat dunia penerbangan. Alvin mempermasalahkan pengecatan pesawat kepresidenan. Menurut Alvin, perubahan warna pesawat itu merupakan kegiatan foya-foya dengan memberikan rincian biayanya. Memangnya berapa sih? Menurut Alvin, biaya cat ulang pesawat itu sekitar 1,4 miliar rupiah hingga 2,1 miliar rupiah. Selebih menyebut pernyataan Alvin ini sebagai cuitan, bukan sebagai kritik. Dalam konteks kritik yang berkelas, lawang yang dikritik jumlahnya hanya 2,1 miliar rupiah. Bandingkan dengan harga cat impor jalur sepeda di DKI Jakarta yang membuat biayanya bengkak jadi 60-an miliar rupiah. Yang kemudian dibongkar jadi nggak guna. Kok Alvin tidak bersuara soal ini? Ketika pesawat kepresidenan dicat merah putih yang adalah bendera kita dengan biaya hanya 2,1 miliar rupiah. Kok dia malah sebut foya-foya? Cuitan Alvin ini pun disambar oleh oposisi. Seakan punya amunisi baru untuk menyerang pemerintah, celah ini pun langsung dipakai oleh Andi Arief dari Partai Demokrat untuk sok menyentil pemerintah lewat cuitan di media sosial. Bahkan Andi Arief menyusun narasi yang tendensius dan menyesatkan. Dia menyebut bahwa sekarang pesawat kepresidenan berwarna merah. Tanpa menyebut warna putihnya, Andi Arief menyebut tidak paham maksud warna merah itu. Apakah warna bendera atau corona? Bahwa dulunya berwarna biru yang disebut oleh Andi sebagai hasil karya seorang mayor desainer di TNI Angkatan Udara. Andi Arief juga menyebutkan bahwa warna biru itu dimaksud sebagai kamuflase saat terbang. Kau tidak menyebut warna merah putih ya? Agar sesuai dengan maksud pemerintah, agar sama dengan warna bendera Republik Indonesia. Kelihatan sekali Andi Arief membuat kritik sekedar buat menyerang pemerintah tanpa menyebut fakta. Kita lanjut dulu ke PKS. Menurut PKS, yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak peka dengan kondisi pandemi dan kondisi masyarakat saat ini. PKS menyebut pemerintah terkesan abai terhadap beban masyarakat menghadapi pandemi. PKS menuduh pemerintah membiarkan rakyat bertarung sendiri dengan pandemi dan kesulitan ekonomi. Loh, ini satu lagi. PKS kok jadi tidak peka dan abai terhadap ratusan triliun yang digelontorkan pemerintah untuk bantuan sosial buat rakyat selama pandemi? Membandingkan 2,1 miliar rupiah dengan ratusan triliun, situ waras. Sebenarnya, tanpa dijawab oleh pihak istana pun, para netizen sudah ramai menggebrak balik Alvin Lee maupun Andi Arief. Seorang netizen menjawab cuitan Alvin Lee dengan telak. Akun @samuel_p_harahap mempertanyakan ke Alvin Lee, apa yang salah dengan warna merah putih menjelang 17 Agustus? Jika Alvin Lee tidak suka, netizen ini meminta agar Alvin pindah ke warganegaraan saja.
Komentar netizen yang serupa juga membalas pernyataan dari Andi Arief. Bahkan, di cuitan Andi Arief itu, banyak netizen yang mengunggah foto-foto pesawat kepresidenan negara lain yang tidak berwarna biru. Memang ada beberapa pesawat kepresidenan atau kenegaraan yang tidak berwarna biru, misalnya dari Jepang dan Arab Saudi. Sekarang gantian pihak Istana Presiden yang menewabok balik oposisi. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyatakan bahwa pengecatan pesawat kepresidenan berjenis BBJ-2 itu sudah lama direncanakan, yakni sejak tahun 2019, terkait dengan perayaan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia pada 2020. Proses pengecatan itu merupakan pekerjaan satu paket dengan heli Super Puma dan pesawat RJ. Pesawat RJ adalah pesawat kepresidenan yang biasa dipakai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia untuk melakukan kunjungan kerja. Namun, kata Heru, pada 2019 pesawat BBJ-2 belum memasuki jadwal perawatan rutin, sehingga heli Super Puma dan pesawat RJ dicat duluan. Artinya, proses pengecatan itu dilakukan sekaligus dengan proses perawatan pesawatnya, lebih efisien. Kayak kendaraan biasa yang perlu dirawat dan dicat ulang, jadi salahnya di mana? Masa pihak oposisi nggak ngerti soal perawatan kendaraan? Mengenai biayanya, alokasi anggaran perawatan dan pengecatan pesawat kepresidenan itu sudah ada di APBN, sudah diperhitungkan dengan seksama. Terlebih lagi, menurut Heru, proses perawatan dan pengecatan dilakukan di dalam negeri, sehingga secara tidak langsung mendukung industri penerbangan dalam negeri yang terdampak pandemi. Untuk memberikan kebanggaan bagi bangsa dan negara ketika Presiden berkunjung ke negara lain sebagai simbol menyerupai warna bendera Republik Indonesia. Seakan Presiden Jokowi sedang mengibarkan bendera merah putih di negara lain, mewakili Indonesia, memakai tenaga dan sumber daya di dalam negeri pula. Salahnya di mana? Staf Sus Mensesnek Valdo Maldinilah yang akhirnya memberikan penjelasan yang menohok balik Andi Arief dan Partai Demokrat. Karena Andi Arief bicara soal kamuflase sebagai alasan pemakaian warna biru. Padahal kita tahu dong bahwa warna biru identik dengan Partai Demokrat. Valdo meminta agar Partai Demokrat tidak mempolitisir soal pengecatan pesawat kepresidenan itu. Karena warna merah putih adalah pemersatu kita. Dalam momen di masa negara dan bangsa sedang bertarung melawan pandemi, kita butuh banyak simbol pemersatu sebagai penyemangat. Apalagi ketika warna merah putih itu berada di angkasa dunia. Betapa kita sebagai rakyat ini juga ikut bangga. Sedangkan soal warna biru buat kamuflase, kata Valdo, itu konteksnya dalam peperangan. Jelek, memangnya menurut Andi Arief kita sedang perang dengan negara lain? Coba itu Partai Demokrat cek kalender dan berita di media. Kali aja salah zaman ya? Begitulah kualitas oposisi di negara kita. Fakta dibelokkan, rakyat dipakai buat pamper. Cat merah putih senilai 2,1 miliar rupiah diributkan. Tapi cat impor senilai puluhan miliar terbuang di jalan mereka diam aja. Kritik mereka pun akhirnya tidak mendapat simpati publik, adanya malah dilawan balik oleh publik. Artinya, publik lebih berkualitas ketimbang pihak oposisi. Memalukan memang, selalu dari kura-kura. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Beri selamat ke Grecia dan Apriani. AHY Ibas jadi kena bully. Kompleks sih? Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Pertandingan final badminton ganda putri hari ini memang seru. Akhirnya Gracia Poli dan Apriani Rahayu berhasil menyumbangkan medali emas buat Indonesia. Sebuah perjuangan yang panjang dan berat. Ini sebuah perjuangan dan kemenangan bagi Indonesia. Tapi ini bukan tulisan untuk kanal sport, melainkan kanal politik. Jadi yang akan disorot adalah reaksi elit politik terutama Partai Demokrat yang jadi lucu karena malah menimbulkan reaksi balik yang negatif dari para netizen. Juga membuka borok Demokrat sendiri. Oke, semua orang punya hak untuk mengucapkan selamat kepada pasangan Grecia Apriani. Terserah juga caranya gimana. Lebay juga bisa, tapi tetap elok lah. Tapi apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat justru bikin publik ngakak dan balik menghujat mereka. Pihak Demokrat lewat akun Twitter @demokrat_tv memberikan ucapan selamat kepada Grecia dan Apriani. Kata-katanya sih biasa saja, selamat kepada Grecia Poli dan Apriani Rahayu atas diraihnya medali emas ganda putri bulu tangkis di Olimpiade Tokyo 2020. Tapi lihatlah foto AHY yang juga diunggah dalam ucapan selamat itu. Satu lagi yang saya temukan, sebuah akun dengan nama @ibas_id14 juga mencuitkan ucapan selamat atas nama Ibas. Ini bukan akun resmi Ibas ya, juga mengunggah
foto serupa dari Ibas. Tapi entah kenapa cuitan ini kemudian dihapus. Mungkin sadar bahwa cuitannya akan jadi bulan-bulanan para netizen, sehingga jadi takut dan juga menghapus cuitannya. Di bawah ini foto Ibas dan bukti bahwa cuitan itu sudah dihapus. Bagaimana penampilan duo Pangeran Cekias AHY dan Ibas di kedua foto itu? Dan kira-kira kenapa kok malah menuai hujatan dari para netizen? Pasalnya foto AHY dan Ibas nampak jauh lebih besar ketimbang foto Gracia dan Apriani. Seakan yang jadi juara dan meraih emas itu AHY dan Ibas, bukannya pasangan Gracia Apriani. Kelakuan tidak elok ini sudah diprediksi oleh seorang netizen. Netizen pun memberikan reaksi langsung diarahkan ke @demokrat_tv. Ya ampun, segitunya ya nyari perhatian? Sampai tega mengecilkan peran Gracia Apriani, lalu membesarkan diri sendiri yang tidak punya peran apapun dalam perjuangan atlet kita meraih medali emas. Para netizen pun rame-rame mengecam cuitan akun @demokrat_tv itu. Aneh dah, politisi nggak ada kontribusi apa-apa tiba-tiba pengen banget fotonya terpampang. Tulis akun @keturunan_nabi. Hambalang adalah bukti kesuksesan Demokrat memajukan olahraga nasional. Tulis akun @sep_06. Bahkan ada pula netizen yang melontarkan cuitan satir. Terima kasih Demokrat dan AHY. In fact, we can thank you enough. Terlalu besar kontribusi kalian untuk medali ini. Cuit akun @amargil. Hahaha. Iya ya, segede gaban dah. Ada pula beberapa netizen yang kemudian mengedit foto ucapan AHY di atas dengan menghapus atau memotong foto AHY, sehingga tinggal foto Gracia Apriani saja. Sadis. Yang paling menohok adalah komentar dari akun @denok_ayu. Kamu di mana? Lagi ngapain saat Gracia dan April latihan? Berangkat olimpiade, tanding, tahu-tahu giliran mereka juara, mak bedunduk muncul dah, numpang beken gitu amat. Itu kan unggahan dari akun-akun selain akun resmi AHY dan Ibas ya. Saya pun mengecek ke akun mereka masing-masing. Kali ada komentar netizen yang menarik juga. Ternyata baik AHY maupun Ibas tidak mengunggah foto-foto ucapan selamat seperti di atas itu. Mereka memberikan ucapan selamat lewat kata-kata saja. Ibas mencuitkan ucapan selamat dalam bahasa Inggris. Nggak perlu saya kutip ya, males jadi tempat pansos. Sedangkan AHY memberikan ucapan selamat seperti ini. Selamat kepada Gracia Poli dan Apriani Rahayu yang berhasil mendapatkan medali emas di Tokyo Olympic, mengukir sejarah baru ganda putri bulu tangkis Indonesia. Terima kasih telah menjadi kebanggaan mengharumkan nama Indonesia. Kita sangat-sangat bangga. Ada aja sih netizen yang iseng menjawab ucapan AHY itu, seperti yang saya kutip di akhir tulisan ini. Nah, saya tidak tahu